Dan ini adalah finalnya, yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Yesus memberitahu kepada saya bahwa penyalibannya adalah rencana iblis, bukan rencana Bapa. Dan hal ini untuk disampaikan, diteruskan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang percaya kepadanya, yang percaya akan perkataannya. Apa yang disampaikan Yesus kepada saya untuk diteruskan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dan teman-teman semua. Ini, salam damai sejahtera buat kita semua. Ini adalah video yang ke-6 yang saya buat untuk membahas apakah penyaliban Yesus adalah rencana Bapa atau rencana iblis. Kali ini saya mau memberitahu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberitahu kepada saya bahwa penyalibannya adalah rencana Bapa atau rencana iblis. Dan saya mau meneruskannya, dan saya mau menyampaikannya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan teman-teman semua, bahwa penyaliban Yesus adalah rencana iblis. Tuhan Yesus telah memberitahu kepada saya bahwa penyalibannya adalah rencana iblis, bukan rencana Bapa. Dan hal ini untuk diteruskan pemahaman ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan teman-teman semua, bahwa penyalibannya adalah rencana iblis, bukan rencana Bapa. Ikutin apa yang saya sampaikan. Ini adalah sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri, bukan saya mengarangnya. Tapi sebelumnya saya mau menegaskan kembali bahwa penyaliban Yesus adalah rencana iblis, bukan rencana Bapa. Rencana iblis untuk menghentikan pelayanan Yesus di muka bumi ini. Tetapi Bapa bisa mengubah semua yang jahat itu, yang dirancangkan yang jahat dari manusia-manusia yang diperalat, yang menuruti kehendak Bapanya yang jahat, yaitu si iblis, untuk dibalik menjadi suatu karya penyelamatan, keselamatan untuk manusia itu sendiri. Di balik penyaliban itu, Bapa mengubah yang jahat yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kebaikan, untuk penebusan dosa kepada semua umat manusia yang mau percaya kepadanya. Seperti 5 video yang lalu, yang sebelumnya sudah saya buat, memahami firman Tuhan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana jahat si iblis. Jika itu rencana Bapa yang banyak dimengerti dan dipahami oleh pengajar-pengajar, pendeta-pendeta, atau siapapun, apologet-apologet Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban adalah rencana Bapa, maka saya sangat keberatan, karena itu bertentangan dengan prinsip pribadi Bapa sendiri, bahwa Bapa adalah Bapa yang baik. Tidak ada suatu dosa apapun yang ada di dalam dirinya. Tidak mungkin Bapa melakukan dosa sekecil apapun. Karena kita harus ingat bahwa penyaliban itu adalah pembunuhan. Apakah Bapa melakukan karya keselamatan untuk menyelamatkan manusia dengan melakukan penyaliban, pembunuhan terhadap Sang Firman, yaitu Putra Tunggalnya, Mesias, Yesus Kristus? Itu hal yang tidak mungkin Bapa bisa melanggar sendiri kekudusannya. Demi menyelamatkan manusia, dia melakukan suatu dosa, yaitu pembunuhan, perencanaan pembunuhan terhadap Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa tidak mungkin Bapa melanggar 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Musa, yaitu salah satunya memuat jangan membunuh. Kalau Bapa di dalam mau menyelamatkan manusia, tapi melanggar sendiri kekudusannya, melanggar sendiri perintah yang telah diturunkannya kepada Nabi Musa, bukankah itu adalah suatu kemunafikan, suatu dosa yang dilakukan Bapa? Padahal walaupun tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia, tidak mungkin Bapa itu melanggar kekudusan dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan yang melawan
perintahnya, firmannya, yaitu 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Musa. Jangan membunuh. Karena selama ini orang Kristen memahami penyaliban adalah suatu karya agung, karya penebusan, karya dari sorga. Tapi kita ingat bahwa penyaliban itu adalah sama dengan pembunuhan. Hanya di dalam kekristenan itu dianggap suatu karya agung yang mulia, yang luar biasa, yang dahsyat, yang sangat baik dari Bapa di sorga. Iya, memang suatu karya ilahi yang sangat baik, yang sangat agung, sangat mulia. Tapi itu bukan rencananya. Itu adalah rencana jahat si iblis yang ingin menghentikan langkah pelayanan Yesus di muka bumi ini dengan melakukan penyaliban, pembunuhan kepada Yesus, yaitu dengan memakai antek-anteknya, yaitu Yudas yang dirasuki iblis sebelum menyerahkan Yesus kepada imam-imam, yaitu menjual Yesus kepada mereka. Dan juga imam-imam, ahli-ahli Taurat orang Yahudi yang bertentangan, yang tidak menyukai Yesus. Dan juga orang bangsa asing, bangsa Romawi, yang melakukan hukuman mati. Penyaliban itu adalah keinginan mereka semua yang melakukan perbuatan yang jahat. Tetapi di balik itu semua, Bapa itu mengubah yang jahat itu menjadi suatu kebaikan buat manusia itu sendiri. Dan yang kedua, jika penyaliban Yesus adalah rencana Bapa, maka kita harus ingat di kitab Wahyu, yaitu tentang 2 saksi Allah yang sama juga nasibnya, yaitu telah dibunuh, telah dinubuatkan, sama seperti Yesus yang telah dinubuatkan akan kehadirannya. Begitupun dengan 2 saksi Allah yang telah dinubuatkan akan kehadirannya di kitab Wahyu, dan mereka juga akhirnya dibunuh. Apakah itu juga rencana Bapa untuk membunuh kedua saksi Allah itu? Sama seperti Bapa merencanakan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus? Tidak mungkin. Kita baca di kitab Wahyu 11 ayat 3 untuk lebih jelas bahwa 2 saksi Allah yang diutus telah dinubuatkan untuk mati. Tetapi itu bukanlah rencana Bapa. Bapa tidak mungkin mengutus 2 saksi Allah untuk rencananya, memang rencana Bapa untuk membunuh mereka. Sama seperti Yesus, tidak mungkin Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, adalah rencananya dari awal untuk melakukan pembunuhan, penyaliban itu terhadap Yesus adalah berasal dari inisiatif dirinya. Kalau begitu dia melanggar, kalau begitu Bapa itu melanggar sendiri kekudusannya dengan melakukan pembunuhan terhadap Yesus dan juga terhadap 2 saksi Allah. Kita baca di kitab Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Dan kita langkah di kitab Wahyu 11 ayat 7-12. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi ini yang membunuhnya adalah binatang yang muncul dari jurang maut. Itu bukanlah Bapa. Binatang yang muncul dari jurang maut sudah disebut jurang maut, bukan gunung keselamatan, tapi jurang di dalam maut sana. Itu adalah pekerjaan iblis. Ya, kita harus tahu, harus paham firman Tuhan. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan, sama seperti Yesus disalibkan. Siapa? Apakah itu pekerjaan Bapa? Tidak mungkin Bapa melakukan suatu perbuatan yang dosa. Melakukan dosa sekecil apapun tidak ada di dalam diri Bapa itu. Jadi janganlah kita memfitnah Bapa bahwa karya keselamatan penyaliban adalah karya Bapa, rencana Bapa. Rencana Bapa, tapi Bapa bisa memutar yang jahat yang dilakukan manusia, yang menuruti keinginan iblis. Bapa merubah itu menjadi suatu karya keselamatan. Ingat ya. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan.
Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikubur. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi perbuatan baik dua saksi Allah itu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya manusia bertobat dianggap suatu siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Kehadiran dua saksi Allah itu adalah memberitakan tentang kebenaran kerajaan sorga yang tidak bisa diterima oleh dunia yang gelap, mereka-mereka yang hidup di dalamnya dalam kuasa penurutan kepada iblis, takluk kepada iblis. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Jadi tegas di sini, dua saksi Allah sama kehadirannya dengan Yesus. Jadi jika dua saksi Allah dinubuatkan dalam kitab Wahyu, khusus di dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa kematiannya adalah dilakukan pembunuhan oleh binatang yang muncul dari jurang maut, yang memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, sudah jelas disebut. Begitupun dengan Yesus, nubuatannya kepada nabi-nabi Tuhan yang sudah memberitahukan terlebih dahulu apa yang akan dialami oleh Mesias Yesus itu, bahwa dia akan mati di salib. Semua nubuatan-nubuatan itu bukanlah rencana Bapa. Nubuatan-nubuatan itu adalah sifatnya memberitahu apa yang akan terjadi kepada Yesus. Dan jika cocok nubuatan-nubuatan itu sesuai dengan pribadi Yesus, itu untuk menunjukkan bahwa itulah Mesias yang dijanjikan kepada orang bangsa Yahudi itu. Itulah Mesiasnya, Yesus itulah Mesiasnya, karena cocok seperti nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi itu bukanlah rencana Bapa, tetapi rencana iblis untuk melakukan penyaliban kepada Yesus dengan memakai antek-anteknya yang menuruti keinginannya, mereka-mereka yang berdosa, yang bersalah, yang berseberangan dengan kerajaan sorga. Mereka itulah yang merupakan antek-antek iblis, kaki tangan iblis yang melakukan penyaliban karena mereka menuruti keinginan iblis. Dan ini adalah finalnya yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Yesus memberitahu kepada saya bahwa penyalibannya adalah rencana iblis, bukan rencana Bapa. Dan hal ini untuk disampaikan, diteruskan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang percaya kepadanya, yang percaya akan perkataannya. Jangan kita disesatkan bahwa Bapa tidak merencanakan sesuatu yang jahat. Bapa tidak melanggar 10 perintah Allah dengan melakukan pembunuhan. Sama seperti dua saksi Allah, itu bukan rencana Bapa. Mengutus dua saksi Allah adalah rencananya untuk membunuh mereka, tetapi itu adalah pekerjaan binatang yang keluar dari jurang maut. Binatang itulah yang membunuh dua saksi Allah itu. Sekarang apa yang disampaikan Yesus kepada saya untuk diteruskan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semua, bahwa penyalibannya adalah bukan rencana Bapa, melainkan rencana iblis. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman semua mengira bahwa Yesus itu datang khusus kepada saya untuk memberitahukan hal ini kepada saya untuk diteruskan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semua? Yesus telah datang memberitahukannya kepada kita semua lewat firman-Nya. Hanya kita tidak mau mengerti apa yang dikatakannya, seperti tentang rapture kemarin yang katanya disampaikan oleh nabi-nabi palsu, itu rapture akan terjadi tanggal 23-24 September 2025. Tetapi dengan tegas saya katakan, tidak mungkin hal itu akan diberitahukan, akan dibocorkan oleh Yesus.
Karena firman-Nya jelas menuliskan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tidak seorang pun yang akan dikasih tahu, malaikat-malaikat pun tidak akan dikasih tahu tentang hari dan saat itu jika Tuhan itu datang kembali. Apa yang disampaikan Yesus kepada saya untuk diteruskan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan teman-teman semua. Ini, ingat baik-baik ayat firman Tuhan ini. Saya bacakan, simak baik-baik. Di Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa dikatakan di situ? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Siapa yang mau membunuh Yesus? Apakah Bapa di sorga? Siapa yang mau membunuh Yesus? Apakah Bapa di sorga merencanakan pembunuhan terhadap Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa? Apa yang Yesus lihat pada Bapa? Itulah yang kukatakan, bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Kalau Bapak Yesus adalah Bapa yang baik. Tapi kalau bapaknya mereka, apa yang kamu dengar dari Bapamu, itulah yang kamu akan lakukan, yang akan kamu perbuat. Ya, siapa bapaknya? Ini adalah iblis. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Mereka pikir maksud mereka yang dikatakan Yesus ini adalah Bapak jasmaninya, Bapak manusiawinya, Bapak leluhurnya, yaitu Abraham. Padahal yang dimaksud Yesus ini bukan Bapak manusiawinya, bukan Bapak lahirianya, bukan Bapak jasmaninya. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Tuh, ditegaskan lagi. Apakah kita kurang jelas? Apakah pembunuhan Yesus adalah rencana Bapa? Tuhan Yesus menunjukkan siapa dalang sebenarnya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Jadi Allah itu tidak ada ketidakbenaran di dalam dirinya. Allah itu tidak akan mungkin melakukan suatu rencana pembunuhan terhadap Yesus, karena itu adalah perbuatan dosa yang melanggar firman-Nya sendiri. Ya, jangan kita tidak paham lagi apa yang dikatakan Yesus untuk membongkar siapa yang melakukan rencana penyalibannya, pembunuhannya. Ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Itu ditegaskan Yesus. Kamu berusaha membunuh aku karena kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, nih kan? Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nih, Yesus membantah mereka. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kita sefrekuensi. Tidak mungkin kamu mau membunuh aku jikalau Allah adalah Bapamu.
Ya, jikalau Allah adalah Bapamu, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kita akan sefrekuensi, kamu pasti akan mengasihi aku kalau kamu benar-benar mengatakan bahwa Bapa itu, Allah itu adalah Bapamu. Tidak mungkin kamu akan berseberangan, berlawanan, bertentangan, melawan aku. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuh, Tuhan Yesus bilang kan, melainkan dialah yang mengutus aku. Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan firman Allah, untuk manusia itu bisa mengenal Allah dengan benar, untuk diselamatkan. Tapi dalam nubuatan, Bapa ngasih tahu kepada para nabi-nabi untuk dimengerti semua orang yang percaya kepadanya bahwa rencananya yang baik itu digagalkan oleh iblis, yang maksudnya untuk menggagalkan rencana Allah itu dengan melakukan pembunuhan, sehingga Yesus dianggapnya selesai, tidak bisa lagi melanjutkan misi dan visinya untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Bapa bisa mengubah semuanya itu, membalik semuanya itu dari yang dianggap kalah menjadi suatu kemenangan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Tuhan tanya, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Begitupun mereka-mereka yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Bapa. Mengapa Bapa dituduhkan melakukan hal yang jahat, padahal itu adalah rencana iblis? Ingat, kalau kita punya pemahaman seperti itu, maka pemahaman pemikiran kita tentang siapa Bapa itu telah disesatkan oleh iblis. Iblis yang melakukan kejahatan ini, malah kita menuduh, menganggap Bapa melakukan karya agung yang mulia, telah merencanakan penyaliban itu. Telah merencanakan penyaliban. Penyaliban itu adalah pembunuhan. Jangan kita anggap penyaliban itu, wah, suatu karya yang maha mulia, yang agung, yang berasal dari sorga. Bukan. Penyaliban adalah pembunuhan. Tapi Bapa bisa memakai semua yang dianggap kalah, mati, tidak ada pertolongan lagi, bisa menghidupkan itu kembali, bisa memberi suatu kemenangan yang gilang gemilang. Karena dia Bapa, dia Allah yang maha kuasa. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas nggak? Jika ada nubuatan-nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama yang disampaikan oleh para nabi-nabi Tuhan, itu untuk memberitahukan tentang Mesias yang akan datang dan apa yang akan dialami, supaya manusia itu bisa mengenal dia, bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan Bapa itu untuk diberikan kepada manusia. Tetapi dikasih tahu juga akan nasib yang dialami oleh Mesias ini, bahwa dia akan dibunuh, ya kan? Bahwa mereka jubahnya untuk diundi, ya kan? Nubuatan-nubuatan para nabi bukanlah kita pahami sebagai rencana Bapa untuk melakukan penyaliban kepada Yesus. Itu adalah sifatnya memberitahu apa yang akan terjadi. Tetapi apa yang dikatakan Yesus tentang Bapanya ini tidak bisa dipungkiri. Tuhan Yesus memberi perbandingan antara Bapanya dengan bapaknya mereka yang ingin membunuh Yesus, bahwa mereka menuruti keinginan-keinginan bapaknya yang jahat itu, yaitu si iblis itu. Ya. Jadi yang merencanakan pembunuhan Yesus bukanlah bapaknya yang di sorga sana. Masa kita membaca ayat firman Tuhan ini kita tidak bisa mengertinya? Mengapa ada selubung yang menutupi pengertian pemahaman kita? Apa yang Yesus sendiri bongkar? Yesus pasti tahu
Di zaman kita sekarang ini, di waktu saya berbicara ini, di waktu pembahasan tentang penyalibannya, itu rencana Bapa atau rencana iblis? Sudah jelas ini ayatnya. Yesus sendiri yang memberitahukannya bahwa penyaliban atas dirinya adalah pembunuhan yang dirancangkan oleh mereka-mereka yang jahat. Mereka mengikuti keinginan bapaknya, yaitu si iblis. Ya, kalau bapaknya Yesus adalah bapak yang baik. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi yang ingin melakukan pembunuhan itu adalah pekerjaan iblis. Sebab apa yang dikatakan Yesus? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, yaitu Adam dan Hawa. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Kenapa kita sekarang tidak mau percaya kepada apa yang dikatakan Yesus ini? Yesus ini berkata juga sama kepada kita di zaman kita sekarang ini. Perkataannya adalah sama seperti yang dia katakan, yang tertulis dalam kitab ini. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Sudah dikasih tahu siapa yang merencanakan pembunuhannya adalah iblis. Kenapa kalian menuduhnya? Malah menuduh Bapa yang merencanakan penyaliban itu. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apakah ada yang bisa membuktikan Yesus berbuat dosa? Apakah dia mengatakan suatu dusta tentang hal ini, tentang Bapaknya? Gini loh, begini ya. Jika penyaliban Yesus adalah rencana Bapa di sorga sana, apakah Yesus ini mengkambing hitamkan orang-orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa kamulah yang ingin membunuh aku, kamu menuruti keinginan bapamu, padahal itu adalah keinginan Bapa dia di sorga. Bagaimana ini bisa kontradiksi, bisa bertentangan, bisa berlawanan gitu? Tidak mungkin. Apakah Yesus melakukan suatu dosa? Ditanya sini. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Jika kita mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, dari Bapa, maka apa yang diucapkannya ini adalah suatu kebenaran, tidak ada dusta. Tidak mungkin jika Bapa itu merencanakan pembunuhan terhadap dia, merencanakan penyaliban itu kan adalah pembunuhan. Kenapa dia menimpakan kesalahan itu kepada orang-orang yang berseberangan dengan dia, yang mengatakan bahwa kamu mau membunuh aku, kamu menuruti keinginan bapamu, padahal keinginan Bapa dia di sorga untuk melakukan rencana penyaliban ini, pembunuhan ini. Masa Yesus bertentangan sendiri dengan Bapa di sorga, dengan rencana Bapa di sorga? Kalau itu rencana Bapa di sorga, semestinya adalah Yesus akan, wah, mereka ini adalah dipakai oleh Bapa di sorga untuk melakukan pembunuhan, penyaliban kepada diriku. Mereka inilah orang-orang yang dipilih oleh Bapa di sorga. Apakah itu suatu kebenaran? Kenapa Yesus malah gontok-gontokan sama mereka? Ya, Yesus bertentangan dengan mereka. Yesus berselisih pendapat dengan mereka. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Apakah kita harus bom baptis gitu ya? Yesus datang kepada saya secara pribadi, menampakkan diri khusus kepada saya untuk memberitahukan apa yang dia katakannya ini. Apakah Bapak Ibu mengharapkan seperti itu? Yesus memberitahukannya kepada kita semua. Cuma kita bisa nggak merendahkan hati untuk menerima perkataannya ini? Mengapa kita
menerima pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di luar sana, walaupun mereka apalah gelarnya yang luar biasa mungkin. Tetapi jika mereka berseberangan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ini, mereka adalah penyesat-penyesat. Walaupun perkataan mereka, pengajaran mereka kelihatan baik, seakan-akan Bapa itu melakukan suatu karya agung, melakukan pengorbanan terhadap putra tunggalnya, Sang Firman itu, Sang Mesias, Sang Yesus Juru Selamat itu. Karena ada nubuatannya yang menyebutkan bahwa Dia akan menyelamatkan manusia sebagai Juru Selamat. Iya, sudah dikasih tahu terlebih dahulu bahwa apa yang akan terjadi menimpa Yesus. Tetapi Bapa memakai semua itu untuk memang menyelamatkan manusia, karena Dia Bapa. Makanya saya bilang, jika iblis punya 1000 cara, 1000 rencana, punya banyak rencana, tetapi Bapa memiliki rencana yang tidak terbatas. Tidak ada yang bisa mengalahi kemahatauannya, kemahakuasaannya, kemahapintarannya, kemahadahsyat rancangannya, kemahabaik dirinya pribadinya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Jika Bapak Ibu mendengar sampai di sini, semua kembali kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari dan teman-teman semua. Bagaimana kita merespon apa perkataan Yesus ini yang sudah disampaikan untuk membuka kedok siapa di balik rencana penyalipannya. Itu bukanlah rencana Bapa, itu adalah rencana mereka-mereka yang jahat, mereka-mereka yang hidup di dalam kegelapan, mereka yang hidup di dalam jurang maut. Disebut situ kan, seperti 2 saksi Allah itu. Binatang yang keluar dari jurang maut itu akan mengalahkan, akan membunuh mereka, kedua saksi Allah itu. Sama seperti Yesus. Tetapi apa? Roh kehidupan membangkitkan 2 saksi Allah. Apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus terlebih dahulu berkata, Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa kembali mengambilnya, dan berkuasa juga mengambilnya kembali untuk bisa hidup kembali, bangkit dari kematian. Karena iblis pikir dengan kematian itu bisa menyudahi semua karya Yesus di muka bumi ini. Gitu ya Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua. Kiranya kita bisa mengerti firman Tuhan yang sudah tertulis ini, yang sudah disampaikan oleh Yesus sendiri. Tuhan tahu masa depan. Dia tahu akan ada pertentangan di zaman kita ini. Di waktu Bapak Ibu, saudara-saudari menonton, mendengarkan ini, bahwa ada pertentangan yang menyalahi Bapaknya sebagai rencana penyaliban terhadap dirinya, melakukan perbuatan dosa. Ini bukankah tipu daya iblis yang telah merasuki pikiran kita, pemahaman kita, sehingga kita pengertian, pemahaman yang salah tentang penyaliban Yesus. Kita menganggap itu adalah rencana Bapa. Kalau itu rencana Bapa, kita menuduh secara tidak langsung kita telah menuduh bahwa Bapa itu merencanakan sesuatu yang jahat, yaitu merencanakan pembunuhan terhadap Yesus, merencanakan penyaliban, yaitu pembunuhan terhadap Yesus itu. Kembali saya tegaskan, tidak mungkin Bapa itu melakukan suatu dosa untuk menyelamatkan manusia. Di sisi yang satu Dia mau menyelamatkan manusia dengan berbuat baik, tapi di sisi yang lain, di sisi yang satu lagi, Dia melakukan pelanggaran dengan merencanakan pembunuhan, yaitu perbuatan dosa. Ingat, kejadian Yesus sama dengan kejadian terhadap 2 saksi Allah, bahwa kematian 2 dalam cerita ini adalah rencana dari binatang yang keluar dari jurang maut. Yang disebut binatang jurang maut, kita tahu apa itu binatang. Ular adalah binatang yang telah menipu manusia, yang telah
membunuh manusia sejak semulanya, kata Tuhan Yesus kan, Adam dan Hawa, yang telah melanggar perintah dan titah Allah bahwa jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah taman itu. Jika kamu makan, kamu pasti akan mati. Dan itulah tipu daya binatang jurang maut itu yang telah memperdaya manusia, sehingga manusia itu mengalami kematian. Jika tidak ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa, maka tidak ada kehidupan buat manusia itu. Apa pertolongan dari Yang Maha Kuasa? Pertolongan dari Yang Maha Kuasa yaitu kejahatan manusia kembali terulang dengan membunuh, menyalibkan Dia yang diutus, Dia yang maha baik itu. Tetapi Bapa bisa membalik semua yang jahat, yang buruk yang dirancangan manusia itu kembali menjadi suatu kebaikan buat manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri dari dosa mereka, yaitu penebusan yang telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib dengan korban darahnya. Itu telah mengampuni semua orang yang mau percaya kepadanya, termasuk mereka juga yang telah menyalibkan Dia. Karena Yesus jelas berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sampai mereka yang ditunggangi iblis melakukan penyaliban, pembunuhan terhadap dirinya pun Yesus ampuni, bukan Yesus kutuki, bukan Yesus hukum. Itulah buktinya bahwa Bapa itu memang Bapa yang maha baik. Jelas ya Bapak, Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua. Saya mungkin segelintir orang yang memiliki pemahaman ini, yang bertentangan dengan mereka-mereka pendeta-pendeta yang punya gelar yang tinggi-tinggi, pengajar-pengajar yang hebat. Tetapi dalam hal ini saya mau berkata bahwa jika penyaliban Yesus adalah rencana Bapa yang dipahami, yang disampaikan, maka saya bilang itu adalah penyesatan. Setiap orang yang memiliki pengertian pemahaman bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Bapa, itu adalah pemahaman yang sesat, pengajaran yang sesat yang diterima. Mereka mesti minta ampun. Mereka mesti minta ampun karena mereka secara tidak langsung telah menuduh Bapa itu melakukan suatu dosa, suatu pelanggaran terhadap 10 perintah Allah dalam hukum Taurat, yaitu merencanakan pembunuhan. Roh Kudus tetap akan memimpin kita kepada jalannya yang benar, untuk kita bisa mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman-Nya, dan supaya kita bisa hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.